Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sifarini Perwitasari dari kelas manajemen E akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia serta peran-peran yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan peradaban tersebut. Islam datang ke Indonesia berkat peran para pedagang yang terlebih dahulu memeluk agama Islam, serta ada 3 teori yang mampu menjelaskan datangnya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama, teori Mekah, yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Mekah, serta didukung dengan adanya peninggalan makam Islam tertua di Indonesia. Kedua, ada teori Persia, yang menyatakan bahwa Islam disebarkan oleh pedagang Persia, dan dibuktikan juga dengan adanya kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar, seorang ulama dari Jepara. Dan yang terakhir ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 13 Masehi dengan adanya bukti yaitu bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang mirip dengan batu nisan Gujarat. Selain itu, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan yang terjadi pada tahap awal perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang tersebut beragama Islam dan kebanyakan berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka melakukan perdagangan ke Indonesia dan akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Kedua, ada perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Ketiga, ada pendidikan. Islam mulai disebarkan melalui proses pendidikan yang dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Keempat, ada tasawuf, yaitu ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan terakhir ada kesenian, yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Contohnya adalah masjid-masjid kuno di daerah Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. Peran Indonesia sebagai superpower peradaban Islam. Selama ini, Indonesia dikenal dengan jumlah penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, bahkan mengalahkan populasi penduduk Islam di negara Arab Saudi. Sejarah lahirnya negara Indonesia tak lepas dari masuknya agama Islam ke Nusantara. Hal ini dimulai sejak ditemukannya kuburan Fatimah binti Maimun di Jawa Timur pada abad ke-11. Kekuatan Islam dalam mempersatukan wilayah Nusantara terlihat ketika perjuangan melawan penjajah hingga kemerdekaan ada. Namun, Indonesia saat ini tengah mencari sosok pemimpin yang akan mengembalikan kejayaannya. Ideologi Pancasila yang dipegang teguh oleh negara ini merupakan produk dari para pemimpin Islam di masa kemerdekaan. Selain itu, ada beberapa fakta yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Indonesia. Antara lain yaitu penyebaran Islam Indonesia menggunakan cara yang damai, kreatif, dan unik. Dan saat ini dibutuhkan peran pemuda untuk mengubah atau tetap mempertahankan Indonesia menjadi pusat peradaban Islam pada masa yang akan mendatang. Selain itu, saat ini Indonesia juga sedang berusaha menjadi sebuah superpower dalam peradaban Islam dan sudah banyak menara pendapat ahli memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam pada masa emas, yaitu pada tahun 2005. Di sini, menurut saya ada beberapa langkah-langkah atau peran para generasi milenial yang ada di Indonesia untuk tetap mempertahankan peradaban Islam dan menjadi superpower peradaban Islam, yaitu antara lain ialah mempererat keukuhan Islamiyah dengan cara apabila berjumpa harus selalu mengucapkan salam dan menyapa. Selain itu, tetap saling mengundang dan berbagi sesama kaum, dan juga saling nasihat-menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, serta saling mendoakan sesama muslim ataupun memohon kepada Allah SWT agar bisa keluar dari berbagai kesulitan dan bekerja sama dalam kebaikan, terutama untuk tetap mempertahankan peradaban Islam yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga perlu memperdalam ilmu pengetahuan Islam agar tidak salah kaprah dalam menghadapinya. Membangkitkan sikap kritis dan peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar, baik tentang agama ataupun hal lainnya. Yang ketiga adalah, sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat tetap mempertahankan peradaban Islam pada masa emas mendatang, kita diharapkan juga
memiliki dedikasi yang tinggi dalam pengembangan pengetahuan dan rasa ingin tahu yang lebih besar, dan harus menjadi pelopor sense of curiosity dalam masyarakat, atau dalam pepatah Arab dikenal dengan slogan Himmatul Rizal Tasqutu Jibal, yaitu semangat seorang pemuda bisa menaklukkan sebuah gunungan. Dan yang terakhir, diharapkan dapat memperkokoh kekuatan iman kita. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.